Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Senang sekali saya Sri Tilawahyuni kembali hadir menemani Anda dalam program Sharing Inspirasi. Baik pemirsa, hidup di tengah-tengah suasana lingkungan yang terus berubah-ubah, ketika orang banyak dibebani lebih dari satu tanggung jawab, khususnya dalam dunia mahasiswa, dengan aktivitas akademik dan non-akademik yang begitu banyak, merupakan keharusan bagi mahasiswa untuk mengelola waktu dengan efektif dan produktif agar bisa melangkah secara berkelanjutan. Dan time management merupakan salah satu keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk dapat sukses dalam hidup. Baik, seperti apa sebenarnya manajemen waktu yang efektif dan produktif bagi mahasiswa? Kita akan perbincangkan dalam sharing inspirasi bersama narasumber yang telah berhadir di TV Araniri, yaitu bersama Puja Kazanah Putri Esos. Beliau merupakan mahasiswi alumni jurusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Assalamualaikum Puja. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Puja? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah membersamai kami di acara Sharing Inspirasi pada hari ini. Baik, dan untuk pemirsa yang dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami di araniri_TV dan juga jangan lupa like, subscribe, share, and comment di YouTube-nya TV Araniri. Baik Puja, bicara mengenai manajemen waktu yang efektif, seberapa pentingkah manajemen waktu itu menurut Puja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan senang sekali bisa diundang di Araniri TV. Berbicara dengan manajemen waktu, menurut Puja itu sangat penting. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan tentunya itu merupakan suatu hal berharga kayak waktu. Yang dikatakan manajemen adalah mengelola, memanage bagaimana kita menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk target yang kita capai, meskipun kedepannya targetnya itu tidak sesuai rencana gitu. Kita mulai aja target dengan goals yang kecil dulu, ke depan kita mau seperti apa. Kemudian di dalam waktu kita disediakan waktu itu 24 jam, dan di dalam Al-Quran juga sudah dikatakan wal arts wal fajr, dan kemudian walai, di mana di situ sudah dikatakan ya jelas bahwasannya di dalam Al-Quran waktu itu sangat berharga dan penting. Rasulullah sendiri mengatur waktu itu sangat baik, karena seperti yang pernah Puja baca bahwasannya Rasulullah itu tidak pernah menukar waktu seperti pagi untuk malam, malam untuk pagi. Misalkan dari pagi sampai sore kita full aktivitas ya, malam untuk beristirahat. Kecuali ada keperluan hal yang mendesak yang memang harus kita kerjakan pada malam hari, seperti itu. Baik Puja, bagaimana nih pendapat Puja mengenai manajemen waktu yang efektif dan produktif terutama bagi mahasiswa? Baik, untuk mahasiswa sendiri tentunya waktu produktif itu dari hari Senin sampai hari Jumat ya, karena hari Sabtu dan Minggu bisa kita buat untuk kita liburan, kemudian healing ataupun kita ingin bersantai gitu. Nah, dari hari Senin sampai hari Jumat ini aktivitas apa aja yang kita lakukan? Tentunya kita buat kayak to-do list gitu. Iya. Meskipun list perencanaan yang kita buat itu mungkin ada kendala nantinya, itu nggak masalah, tapi kita bisa membuat perencanaan seperti melalui di note gitu, di note handphone kan sekarang kalau misalkan kita susah nih membawa buku kemana-mana bisa membuatnya di handphone. Kemudian untuk waktu sendiri ini kita harus disiplin, dan yang kemudian dalam waktu ini tuh kita kan harus memprioritaskan mana yang mendesak untuk harus kita lakukan dan yang mana untuk kita kayaknya ditunda dulu gitu. Tapi cobalah lihat waktu yang merupakan memang tanggung jawab kita, apalagi seperti seorang mahasiswa kayak tugas gitu. Jangan sampai kita nanti ujungnya tugas nantilah akhirnya jadinya menumpukan banyak orang sekarang nanti deadline-nya telat gitu. Jadi harus disesuaikan. Misalkan pada hari Senin MK-nya apa tugasnya gitu. Kalau bisa di sore Senin itu kita bisa selesaikan semua gitu tugas-tugas yang ada pada hari Senin. Kemudian berkelanjutan pada hari-hari selanjutnya. Artinya kita harus buat list dulu ya? Iya, to-do list dulu gitu. Nah, ya. Sekarang ini bagaimana sih penilaian Puja melihat mahasiswa dalam mengatur memanage waktu saat ini? Ya, kalau bicara tentang mahasiswa ya, semua orang pasti punya rasa kayak pengen mau rebahan, pengen yang kayak ya udah nanti dulu kayak gitu, kayak rasa-rasa melalaikan. Namun kalau kita melalaikan itu tentunya kerugian gitu kepada kita sendiri.
Namun ketika kita ingin melakukan keberuntungan, jadi kita harus melakukan memanage waktu dengan sebaik mungkin. Karena berbicara waktu ini adalah uang gitu ya, kalau untuk negara asing sendiri. Dan untuk Puja sendiri sebagai dulunya seorang mahasiswa, waktu itu sangat penting karena apalagi seorang yang memperoleh beasiswa ketika waktu tidak sesuai, maka beasiswanya akan dicabut. Mungkin beberapa mahasiswa tidak semuanya memperoleh beasiswa, mungkin ada yang masih ya udah nanti dulu gitu. Tapi menurut Puja ketika memang waktu itu ada yang kosong, coba untuk kita kayak bisa juga evaluasi diri. Hari ini aku apa gitu, ada yang kesalahan ataupun hari ini tugas apa yang harus dibuat gitu. Benar rencana apa selanjutnya yang ingin dibuat gitu. Nah, Puja ini kan termasuk salah satu mahasiswa yang aktif ya, mahasiswa aktif di Fakultas Dakwah dan Komunikasi maupun di dalam akademik maupun di luar non akademik. Nah, bagaimana cara Puja bisa menyeimbangkan waktu agar efektif dan produktif dalam urusan kuliah maupun di luar kuliah? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya banyak banget ya nanya, karena kayak kita nggak bisa juga jadi multitasking yang semuanya pengen kita ikut. Kita kesana harus pergi, kita kesini harus ngikut, terus kita mau lomba ini, kita ngejar ini, ngejar yang sana. Tapi coba lihat dulu nih, apa tanggung jawab yang ke depan kita. Jangan kita pikirkan hal yang terlalu jauh. Misalkan nih ke depan saya fokus kepada kuliah saya punya target nih 3,5 tahun. Jadi kita mengikuti nih sistem UIN tuh seperti apa, kayak kuliah di UIN kan sempulnya bisanya semester berapa, sidangnya bisanya semester berapa, KPM-nya semester berapa. Nah kemudian dari situ nanti kita bisa melihat ternyata tanggung jawab saya segini. Bahkan orang tua pun pasti mengatakan tanggung jawab kamu belajar ya, kamu harus sukses. Dan kita ini harus harus ada gitu untuk introspeksi diri. Sudah diamanahkan oleh orang tua, harus kita jalankan dengan yang baik, yang benar sesuai dengan waktu tempo waktu. Kan itu lama 24 jam gitu kita dalam sehari. Bahkan ketika misalkan hari ini kita gagal, besok kita harus lebih baik lagi. Kayak moto yang ada di dalam hidup Puja itu, kita hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin gitu. Jadi setiap yang kita jalani itu harus ada upgrade-nya gitu. Ketika hari ini kita kayak down gitu 70%, nah besoknya kita harus meningkat minimal ada 10% gitu, 80%, setidaknya ada perubahan lah dalam hidup kita yang lebih baik lagi. Artinya kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Iya benar. Nah kemudian Puja, ketika berbicara mengenai waktu ini tentu ada tantangannya. Nah bagi Puja sendiri apa sih tantangan atau kendala yang Puja hadapi dalam memanage waktu? Nah ketika kita memanage waktu, suatu target yang kita capai pun ada kendalanya. Misalkan nih kita pergi ke kampus, tiba-tiba kita telat, kan kita nggak tahu itu yang Allah rencanakan ya. Manusia kan bisa berencana tapi Allah yang berkehendak gitu, Allah yang menentukan. Misalkan kan kita telat nih, kemudian kita ban motor kita gitu bocor gitu. Nah dari manusia ini jangan mau untuk kayak merasa aku nggak enak lah minta bantu gitu, tapi cobalah kita saling tolong menolong. Nah ketika kita melakukan ada kendala kesulitan, kita minta tolong kepada teman kita. Kita bilang boleh tolong nggak, soalnya ini mau ke kampus pada jam segini, takutnya telat karena ada kuis ataupun ada ujian gitu. Jadi kita sebagai manusia harus memang saling tolong menolong. Kemudian jangan merasa kayak ketika kita membutuhkan seseorang kayak merasa aku selalu seperti ini ya gitu. Nah karena sesuatu hal yang berjalan lurus itu bukan dari diri sendiri juga, tapi ada bantuan dari orang lain juga. Baik. Nah Puja, mungkin ada nih tips and trik dari Puja untuk mahasiswa bagaimana supaya kita tuh bisa memanage waktu secara efektif dan produktif. Ya, kalau untuk tips dan triknya yang pertama harus disiplin ya. Mulai dari kita bangun tidur seperti apa, waktu beribadah, kemudian melalui to-do list kita pengen mencapai goals yang seperti apa aja. Nah kemudian untuk tahap selanjutnya dalam memanage waktu tentunya kita juga harus ada usaha dan doa gitu, work hard and pray hard gitu. Nah dan selanjutnya ketika kita di dalam waktu ini memang selalu berjalan mulus. Nah di situ kita jangan seperti kayak ada peluang, oh ini bisa lah untuk hiburan-hiburan, jangan gitu. Tapi cobalah tetap meskipun nih kita kayak hangout sama teman-teman, kemudian nongkrong, kita coba menyelipkan tetap berdiskusi ataupun tetap belajar
mengenai tentang pendidikan ataupun sharing-sharing seperti itu dan berbagi pengalaman. Baik Puja. Nah, mungkin ada nih closing statement Puja untuk para mahasiswa kita, terkhusus dari Puja sebagai alumni Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, untuk closing statementnya sendiri, untuk teman-teman para mahasiswa dan mahasiswi, teruslah kejar impian kalian meskipun di tengah jalan nanti kalian melakukan suatu kendala, di mana pengalaman yang berkesan itu lebih indah daripada yang harus kita menunda-nunda waktu dan lebih melihat banyaknya peluang yang menurut kita itu banyak untuk kita melalaikan gitu. Jadi ketika kita memanage waktu dengan baik, maka hidup kita itu akan baik dan lebih beruntung gitu. Dan kerugian itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswi sekarang, apalagi untuk yang tentunya pada semester akhir itu pasti memerlukan waktu yang sudah sempit gitu. Tapi cobalah dalam waktu yang sempit ini kita tetap berbagi waktu dengan baik gitu. Kayak misalkan tidak semua harus difokuskan nih kepada pendidikan, pasti kita perlu juga hiburan gitu. Jadi untuk teman-teman para mahasiswa-mahasiswi, jangan pernah menyerah dan selalu untuk menuliskan to-do list-nya dan bisa juga menuliskan big dream-nya gitu, apa mimpi yang ingin dicapai ke depannya. Itu saja, terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih kepada Puja Khazanah Putri telah hadir dalam sharing inspirasi pada hari ini. Saya Sri Tilawahyuni dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.